Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam. Beliau sampai akhirnya melalui tahun-tahun tersebut, semoga terus awet dan yang paling penting menginspirasi kita semua di sini, Bapak Ibu, yang mungkin belum sampai 50 tahun, bahkan mungkin ada yang sudah melalui 50 tahun juga ya. Dan khususnya mungkin kami juga yang muda-muda bisa mengambil pelajaran di acara ini nanti. Baik Bapak Ibu, izinkan kami selaku pembawa acara, saya Ahmad, insya Allah akan membawakan acara pada hari ini. Yang pertama, sambutan dari Sohibul Hajah, kemudian sambutan ketua pengajian, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian tausiah dan doa, dan nanti disusul dengan ramah-ramah dan kegiatan selanjutnya seperti itu Bapak Ibu. Sebelum itu mari kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama sambutan oleh Sohibul Hajah Bapak Bejo Darmono. Pada beliau kami persilakan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika. Ibu, saya tadi agak terlambat karena di rumah Pak Usir memang agak kesudahan di sini, jadi saya mohon maaf. Terus sudah maaf banget. Terus ini Bapak kenapa minta duduk di depan biar dia kelihatan cantik dan ganteng? Ya, karena ada sesuatu Bu, kita udah ujur. Jadi kaki kita agak rewel-rewel dikit gitu loh. Jadi harus duduk. Iya, mudah-mudahan jadi berkah Bu. Ini Bapak mau Diko ini nggak tahu apa yang dilakukan. Walaupun saya tahu berdiri lagi, kaki saya sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita panjatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami masih diberikan umur panjang, kesehatan, rezeki yang cukup, dan keleluasaan waktu sehingga kita semua dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka pengajian tasyakuran ulang tahun yang ke-50 pernikahan kami. Semoga kita yang hadir di sini semua dalam keadaan sehat semuanya dan diberikan segala kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ustadz Masukin Al-Safi BI MUD MPD, Ibu pengajar dari Masjid Al-Mutasir, Bapak-bapak dari Pondok Bukit Agung, serta saudara kami yang dari Jakarta, Madiun, dan Semarang, serta anak dan cucu-cucu kami semuanya, serta saudara-saudara sekalian yang sudah dapat saya sebutkan satu persatu yang hadir pada acara ini di Rumah Makan Gama, Jalan Mataram, dalam rangka pengajian tasyakuran. Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon maaf dan terima kasih atas undangan kami dalam rangka tasyakuran dan pengajian ulang tahun pernikahan kami yang ke-50 tahun. Ya, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 9 November 1974. Jadi sama pas ini, bulannya juga sama, harinya sama. Kami berbangga dengan istri saya, dan mohon maaf kami mengundang ibu dan bapak sekalian di sini karena kalau kami tinggal di rumah temannya tidak cukup.
kira-kira demikian yang dapat saya sampaikan. Sudah cukup panjang juga, semoga kita semuanya diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita 50 tahun itu gimana pesan-pesannya? Tips dan trik jadi 50 tahun. Jadi saya dulu saya masuk Dia kan tetangga sama saya, bukan tetangga. Jadi gini, saya kan aslinya kan di Klaten. Nah kebetulan ini juga Iya. ini juga Kepot tapi kecamatannya Jepang. Oh sama berarti ya. Bukan enam desa. Beda desa. Beda desa. Oh beda Terus desa. kita ketemu di Semarang. Semarang biasanya kalau orang itu ketemu sama-sama daerah, biasanya dapat lebih akrab. Nah, dari itu makanya terus kita bisa saling komunikasi, kemudian sampai Ya, kenapa bisa cinta sama Pak Pujo? biasanya kalau kita sama-sama satu daerah, ketemu di tempat lain itu biasanya lebih akrab. Salah satu misalkan dari Klaten, kemudian yang satu dari Cirebon, beda lagi. Karena gitu. Ya sekarang Pak Pujo kenapa cinta sama Pak Pujo? Jadi kalau aku cerita itu lebih panjang banget. Jadi nanti waktunya yang lain nggak kebagian. Jadi ceritanya nanti aja. Jadi ibu-ibu nanti dengerin Pak Ustadz dulu, Tosia dulu, sambutan dari Ibu Ketua dulu. Jadi saya nanti akhir-akhir aja, jadi panjang banget cerita ya. Ya ibu-ibu maaf karena iya jodoh. Jadi ketemunya di rumah sebetulnya, ketemunya di rumah. Kita nggak kemana-mana. Saya waktu itu masih kecil, jadi pokoknya panjang banget, nggak nyampe deh. Sekarang Ustaznya dulu biar monggo nanti Bapak juga kan minta sedikit jangan dari Bapak. Saya kira begitu ya Bu. Nanti kalau masih mau dengar cerita saya, oh iya ya rahasianya kok bisa sampai 50 tahun. Iya kan Bos? Oh iya itu enggak. Karena aku kalau pandang Pak Pujo tuh langsung deg-deg. Walau sampai sekarang tuh kalau dia pergi gitu pulangnya enggak. Ayah baru jam 2, kok nggak pulang-pulang? Terus tak dia, Papa sampai mana Pak? Ini sebentar lagi kok bukan ukut-ukut. Oh iya, aku kalau udah dia bilang jam 1, lebih 1,5 jam, langsung WA-nya bunyi. Kalau dulu nggak ada WA Bu, tapi aku selalu konten pokoknya. Oh, ibu balik, ibu makan. Kebetulan Bapak itu suka masakan rumah. Jadi Bapak selalu walaupun di distribusi makan siang pulang. Iya benar, sebenarnya saya memang alhamdulillah punya suami. Ya, bukan juga. Nanti aja bukan ceritain nanti. Ini rupanya pancing ya, pancingnya pinter banget. Nanti ustadznya kasihan dong nggak kebagian ya. Saya kira gitu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada Bapak Betul dan Ibu Sri. Tampaknya audiensnya memang penasaran nih Ibu ya. Tapi tenang ya, di akhir Bu Sri juga sudah menyiapkan ya semua kisah Bahtera 50 tahun itu, dan memang kita perlu mengetahui itu Bapak Ibu ya untuk mengambil pelajaran gimana sih 50 tahun itu bisa awet ya untuk kita yang mungkin belum selama itu. Baik Bapak Ibu, kita melangkah ke acara selanjutnya. Insya Allah sambutan Ketua Pengajian Al-Muttasim oleh Ibu Hajah Harto Tindo. Kepada beliau kami persilakan. Di sini, makannya tetap di sini harusnya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma yang sama-sama kita hormati Ustadz Ali Syafi'i, yang kami hormati para sesepuh, Bapak Ketua Yayasan, Pembina, maupun bapak-bapak yang lain, jamaah pengajian, ibu-ibu yang dirahmati Allah, serta tamu undangan yang tentunya dari Saudara Handaytulang dan tamu undangan teman-teman Bapak maupun Ibu Bejo, serta keluarga besar dari Bapak maupun Ibu Bejo Darmono. Alhamdulillah, syukurillah, tentunya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya rahmatnya lah acara tasyakur pernikahan emas pada sore hari ini, pada pagi hari ini, mohon maaf, bisa terlaksana dengan baik, karena nanti sore ada pengajian juga, mohon maaf. Yang kedua, salam dan sholawat selalu kita junjungkan kepada Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita nantikan tentunya syafaatnya di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan beliau mau mengakui kita sebagai golongan beliau. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah, sama-sama tadi Mas MC ngendiko acara pernikahan emas 50 tahun. Tentunya setengah abad itu panjang sekali. Bahkan tadi ngendiko badai, lautan, terlampaui. Mudah-mudahan nggak kayak Teten lagi ya Mas ya. Mudah-mudahan happy ending insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Di awal saya selaku pribadi maupun representasi dari jamaah pengajian ibu-ibu mengucapkan selamat dan sukses kepada Ibu maupun Bapak Bejo Darmono yang telah meniti atau Ibu warqadu warzuqna al-sabra was-sada fi kulli khalatin yahqudu lina. Amin. Ya Allah yang Maha Pengasih, dengan nama-Mu limpahkanlah berkah-Mu kepada keduanya dalam pernikahan mereka ini. Jadikanlah mereka berdua suami istri yang saling mencintai dan menghormati, serta selalu menjalankan ajaran-Mu dalam kehidupan ini. Berikanlah kebahagiaan perjalanan mereka berdua. Allahumma barik lahumma fi ahlihima wa barik lahumma fihim warzuqhumma minhum warzuq. Juga berikanlah keberkahan bagi keluarganya dari mereka berdua. Berilah keduanya, kumpulkanlah mereka menuju kebaikan, dan pisahkanlah mereka jika Engkau pisahkan karena kebaikan pun. Dunia rahmatan wa lana milana min amrina rasyada. Ayo wa'jalna ilmutaqina imama. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ibu Hajah Harto yang sudah memberikan sambutan tadi, bagaimana beliau mengatakan bahwa dalam rumah tangga itu terjadi pergolakan ekonomi, sosial, dan budaya, dan cara menghadapinya adalah dengan syukur dan sabar. Semoga kita dalam rumah tangga kita bisa membangun dua poin itu ya Bapak Ibu, syukur dan sabar. Baik, kita melangkah ke acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Lutfi SPD dan sari tilawahnya pada Ibu Solikah. Pada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة في ذلك لآيات لقوم ومن آيات الله العظيم yang telah menciptakan kamu dari yang satu, Adam alaihissalam, dan Allah menciptakan pasangannya, yaitu Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara rasa kasih dan sayang. Alhamdulillah, semoga dengan dibacakannya tadi ayat 1 surah An-Nisa dan Rum ayat 21, beberapa ayat yang termasuk menggambarkan dalam Al-Quran betapa agungnya pernikahan itu, ya. Maka ketika sampai pada usia 50 tahun dalam menjalankan salah satu perintah dalam ayat tadi, maka ini adalah sebuah keagungan dan keberkahan yang luar biasa, Bapak Ibu. Semoga ayat tadi bisa menginspirasi dan menguatkan kembali tujuan dan hikmah pernikahan yang semua kita jalankan selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita melangkah ke acara selanjutnya, tausiah, yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz kita, Ustadz Masrukin Ali Syafi'i, SAG MPD. Kepada beliau kami persilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebatas kaya ngangkini pun jawab salam keluar suni malih ya. Ngaji bosok Jawa gitu paham tuh lagi. Bahasa Indonesia saja ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, supaya lebih afdal kita tambah satu lagi biar sampai 3 nanti. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ibu Bejo Darmono, saya hormati pula Ibu pengajian jamaah dari Masjid Al-Muqtasyir, sahabat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus dari keluargaku, keluarga besar, putra, putri, cucu, menantu dari Bapak Bejo Darmono, dan hadirin wal hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mari senantiasa kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat anugerahnya di siang jelang duhur ini. Kita bersama-sama berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan dalam rangka mendoakan dan nanti mendapatkan inspirasi agar ketularan cara Jawa, supaya kita ini dalam membina rumah tangga sebagaimana beliau, yaitu bisa menjaga rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sampai usia yang berapa tadi? 50 tahun. Tadi itu saya lihat dan dengar pinter itu MC-nya, yang namanya pernikahan itu adalah bagaikan mengarungi samudera. Walaupun di saat dulu sebelum kenal, itu ibaratnya dalam mencari cinta suci. Ketika dalam lautan pun ku seberangi, bahkan gunung-gunung pun ku daki, dalam rangka untuk mendekatkan sang doi. Niatnya awal begitu, dan terbukti. Alhamdulillah sampai 50 tahun ini beliau bahagia. Amin Allahumma amin. Nah, ini nanti yang tadi sudah dijanjikan sama Bu Sri akan diceritakan setelah saya. Makanya nanti saya nggak usah lama-lama. Yang penting nanti justru ceritanya beliau ini yang saya pun juga mau mendengarkan beliau untuk mendapatkan inspirasi supaya kita ini membina rumah tangga, bahkan mendidik putra putri kita sebagaimana beliau, insya Allah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, moga hadirin rahimakumullah, jangan lupa kita mengucapkan salam sholawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya, karena kita ini sebagai umatnya betul-betul kalau di akhirat nanti di saat susahnya kita menghadap Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala dimudahkan oleh Kanjeng Rasul, yaitu dari syafaatnya beliau. Amin Allahumma amin. Para rawuh hadirin rahimakumullah, ayat yang dibaca oleh qori kita tadi itu sebenarnya memberikan pemahaman kepada kita. Kalau saya terjemahkan ulang, yaitu dengan kalimat yang pertama ayat surat Nisa ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ubudu rabbakum, sembahlah Tuhanmu. Yang mana Tuhanmu itu alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian semuanya itu dari satu orang. Siapa? Nabi Adam alaihi salam. Kemudian min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjah. Dari nafsu yang satu atau istilahnya jiwa atau seorang Nabi Adam ini, kemudian Allah takdirkan, Allah ciptakan yang namanya zaujah, istri tercintanya beliau. Sehingga betul-betul ketika saat dicipta dan diletakkan di surga pada saat itu penuh dengan kebahagiaan. Karena nun sewu menurut kebiasaan dan kita sendiri juga merasakan, seorang laki-laki itu nih kelamaan menjomblo nun sewu. Kira-kira kepengen betul enak atau tidak?
rekoso sami Nabi Adam nggih ngoten. Saat itu ketika beliau berada di surga sendirian, ya kemudian Allah takdirkan dalam rangka untuk melengkapi yang namanya manusia, laki dan perempuan, maka Allah ciptakan yang namanya Ibu Siti Hawa. Makanya dikatakan wa ja'ala minha zaujaha. Allah jadikan dari diri pribadi Nabi Adam ini yaitu istrinya zaujah. Lah dari kedua ini hadirin rahimakumullah, wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wa batha itu artinya Allah kembang biakan. Minhuma dari keduanya Nabi Adam dan Ibu Hawa, yaitu dari laki-laki dan perempuan. Kemudian rahmah sifatnya kasih sayang, tapi yang sifatnya batin spiritual. Makanya kepada pasangan hidup hadirin rahimakumullah, yang namanya seorang suami itu nanti ketika selalu dekat sama saya, itu yang namanya suaminya batin maupun materi. Nah yang batin apa? Ya kita sudah tahu bagaimana keterangan batin itu dan tidak bisa dengan pasangan kita. Sampaikan sama Gusti ya, ternyata rumah itu kelebihannya kalau kemana-mana mesti makannya kepingin kemana di rumah. Ini itu adalah mawaddah yang sifatnya materi yang nampak yang kelihatan, yaitu makan bareng-bareng, makan bersama dengan pasangan hidup. Nah, warahmah itu kasih sayang sifatnya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ingatnya dalam bahasa Arab disebut dengan mafhum mukhalafah, yaitu memakna kebalikannya dan kebalikannya. Kalau cerita itu yang suka cerita itu suami atau bapak ibu dua-duanya ya jadi kalau saya yang banyak cerita suami. Jadi kita sebagai suami bapak ibu yang ternyata ada kewajiban yang kadang-kadang tidak tertulis tapi harus dipahami. Apa hidup ini kuncinya dalam rumah tangga sabar dan syukur. Kalau ibarat itu sayap untuk terbang dalam rumah tangga 5 itu harus keluar. Yang seputar untuk ini ketika masih kecil gitu ya, itu harus sama suami dan suami tugasnya hanya mendengarkan saja, kemudian membantu solusi atau berkomunikasi semuanya. Ya kalau ini semua kemudian nggak dilakukan, saya yakin dalam rumah tangga itu mesti terseok-seok dan apa ya istilahnya rezekinya pun juga salah satu kunci rezekinya lancar, mohon maaf itu apa ini juga harus sabar. Kok ini jamaah siarnya jangan sampai ada masalah sedikit langsung diusung-doni, mohon maaf tetap harus sabar tapi juga bersyukur ya, bersyukur jamaah mengajinya juga tambah dan alhamdulillah juga kompak bareng semangat untuk menegakkan kalimat Allah yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan artinya masih sampai 5 tahun pengajian. Jadi pengajian itu memang mengajak kepada kita semuanya untuk bagaimana kita masuk surganya Allah bersama-sama. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu saya mati jadi sabar dan syukur. Subhanallah, itu kata Rasulullah, itu yang namanya syukur itu sama sabar menjadi sifat yang ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan diri pribadi orang beriman. Ini hadisnya, kalau beliau tadi nggak itu hadisnya tapi saya sampaikan hadisnya. Ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan diri pribadi orang yang beriman, yaitu apabila dia mendapatkan nikmat kemudian dia bersyukur dan ini yang penting memahami, mengakui bahwa nikmat yang ada itulah yang terbaik untuk dirinya. Syukur. Begitu juga kata Rasulullah, yaitu yang namanya sabar, yaitu ketika mendapatkan suatu musibah, masalah atau ujian cobaan kehidupan, maka yang dilakukan adalah apa? Sabar. Yang menjadi prinsip lebih utama adalah ketika mendapatkan musibah atau suatu masalah tadi itu mengakui itulah yang terbaik yang Allah berikan kepada dirinya. Nah ini loh, kadang-kadang kita ini lupa di sini. Ya kalau pas bersyukur kita ingat kotor, tapi ketika muncul masalah musibah ini mengangkat kita Gusti Allah itu, oh saya tidak sholat, saya tidak sholat, oh sudah sholat itu, oh ujiannya ada saja. Tidak boleh gitu. Ketika Allah kasih ujian atau masalah kehidupan, ingat itulah yang Allah takdirkan terbaik untuk diri kita. Amin Allahumma. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita sekalian, ya supaya menjadikan diri kita keluarga ini betul-betul sakinah mawaddah rahmah dan lebih khusus kepada harmoni betul-betul membina, membimbing putra-putri, anak cucu, menantu semuanya menjadi keluarga yang bahagia dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Monggo para rawuh hadirin Allah kita sejenak berdoa nggih, munajat kepada Allah supaya selesai apa yang saya sampaikan dan menunggu ceritanya Bu Sri. Baik, sejenak kita berdoa mohon pada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallam ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma innal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa innal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al usra Bapak Bejo Darmono wa Zajuba usra sakinah wa rahmah ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna bi dzikrika wa syukrika wa anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma a'inna bi dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz Mas Nurdin yang sudah memberikan kita penjelasan lebih mendalam hikmah-hikmah pernikahan dan penguatan atas apa yang sudah kita jalani selama ini pernikahan, dan semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita serap dengan baik dan bisa berefek untuk pernikahan kita ke depan. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah masih ada waktu. Kita lanjut kepada acara selanjutnya, yaitu ucapan dan testimoni perwakilan dari anak dari Bapak dan Ibu Bejo, yang pada kali ini akan diwakili oleh Bapak Widiat Mono Wibowo. Kepada beliau kami persilakan kesan dan hikmah selama berbicara bersama Bapak dan Ibu, bisa kita dengarkan dari penyampaian beliau. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang sangat mulia ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir untuk ikut merayakan 50 tahun pernikahan Mas dari orang tua kami tercinta, Bapak Bejo Darmono dan Ibu Sri Lestari. Tadi disampaikan apa Mas? Momen-momen ya? Kesan-kesan itu kok kayaknya kalau dari anak ke orang tua kok kayak orang pantas ya? Iya, oh iya jelas ya, baik-baik. Kalau saya yang kan ibu-ibu. Saya anak kedua, laki-laki yang pertama. Apa lagi ya? Oh iya. Oh iya. Dalam sejak saya kecil hingga sekarang ini, yang selalu saya ingat bahwa bapak saya ini biarpun orangnya tegas sekali, tegas ketika sudah bilang A ya harus A gitu kan.
kalau istilahnya sekarang orang sering bilang itu ya tegak lurus. Nah, itu bapak saya seperti itu, orang yang tegak lurus. Jadi kalau sudah bilang A ya A, dan memang tidak banyak bicara, sehingga ketika kecil pun memang jarang ada. Oh, ini anak saya kedua yang paling kecil, namanya Aisyah Syaraswati, panggilannya Ica. Jadi memang tidak banyak misalnya kayak jarang lah memang ngobrol dengan bapak itu, kecuali ketika saya sudah besar, sudah dipercaya untuk jadi sopir keluarga itu. Ketika luar kota itu jadi sering ngobrol sama bapak. Ya, jadi sering ngobrol ketika sudah duduk berdua di depan itu jadi sering ngobrol sama bapak. Tapi memang sebelumnya nggak pernah. Ya, itu yang sering ngobrol itulah yang hal-hal yang banyak yang dari obrolan-obrolan tersebut yang sering saya jadikan sebagai istilahnya pedoman saya dalam istilahnya dalam menjalani hidup, baik ketika waktu itu masih menjadi mahasiswa maupun sekarang ketika saya sudah bekerja. Apalagi memang sekarang ketika di pekerjaan yang sekarang ini memang posisi saya memang sekarang di bagian anggaran, tanggung jawab yang besar, dan memang godaannya juga besar, sehingga apa yang sudah ditanamkan oleh bapak saya maupun ibu saya itu sangat membantu saya dalam menjaga saya supaya tetap berada di dalam. Mungkin cukup sekian, saya tidak berlama-lama mungkin, karena nanti semakin lama saya ngomong nanti semakin lama makan siangnya keluar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Widi yang sudah memberikan kesan ya, bagaimana beliau mendapati pendidikan yang tegas dari Bapak Bejo, dan ketika besar dewasa ajaran-ajarannya itu, nasihat-nasihatnya sangat mempengaruhi kelangsungan hidup yang selanjutnya, sangat bermakna tentu saja untuk kita semua Bapak Ibu. Baik, selanjutnya kalau tadi dari testimoni dari anak beliau ya, sekarang kita akan mendengarkan ya, ucapan perwakilan testimoni dari cucu beliau yang akan diwakilkan oleh Mas Bimo Yogatama. Beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya di sini selaku perwakilan dari cucu ya, saya cucu pertama dari Bapak Bejo Darmono dan Ibu Sri Lestari. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk datang di siang hari ini. Terima kasih juga mungkin untuk doa-doa baiknya untuk kakek nenek saya. Semoga doa kita semua ini dan kegiatan kita pada siang hari ini menjadi berkah untuk kita semua. Saya selaku cucu yang tertua mungkin ya di sini ingin memberikan kesan pesan, ingin sedikit bercerita gitu ya. Kakek nenek saya ini tuh menunjukkan kepada saya sedari kecil gitu apa artinya dari keluarga yang penuh kasih sayang gitu, tetapi juga tetap mengajarkan kedisiplinan seperti itu, sehingga saya sebagai cucu ini tuh punya pandangan lain mungkin gitu terhadap keluarga gitu. Jika di keluarga saya seperti ini, di keluarga kakek nenek saya ini juga mengajarkan hal yang lain gitu. Jadi saya sebagai cucu bisa mendapatkan perspektif tentang berkeluarga, tentang kehidupan dewasa mungkin begitu kurang lebihnya ya. Dan sedari kecil tentu saja kakek nenek saya sudah cukup dekat dengan saya, dan mungkin sering kayak memberikan nasihat-nasihat atau petuah-petuah gitu, yang mana ketika saya kecil sebagai cucu itu mungkin kan namanya anak kecil mikirnya kayak
gini doang gitu, ya udah gitu kan. Tapi setelah beranjak dewasa begitu, sekarang akhirnya baru paham gitu, ternyata memang petua-petua, memang nasihat-nasihat yang selama ini kakek nenek saya itu berikan kepada cucu-cucunya, ternyata memang atas dasar rasa kasih sayang, yang mana ternyata memang nasihat-nasihat, memang petua-petua itu terbukti di masa yang mendatang gitu. Jadi saya sebagai cucu, sebagai perwakilan cucu ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kakek nenek saya, Bapak Bejo dan Ibu Sri Lestari. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, keharmonisan, dan hal-hal baik yang akan senantiasa mendatangi kita semua ke depan. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Mas Bimo yang sudah menyampaikan pesan dan kesannya. Kakek dan neneknya itu memperkaya tumbuh kembang dan pendidikan, Bapak Ibu. Jadi ini pentingnya cucu kita itu masih harus terus berinteraksi dengan kakek dan neneknya yang mungkin jauh lebih bijaksana, karena kan sudah berpuluh-puluh tahun ya. Pentingnya cucu-cucu kita itu terus berinteraksi dengan kakek dan neneknya, sering dijenguk ya, seperti itu. Baik, semoga kita bisa mendapatkan inspirasi dan hikmah apa yang beliau sampaikan. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya ini waktu masih cukup banyak ya. Mungkin yang sudah ditunggu-tunggu oleh para hadirin ya, pesan dan kesan inti dari beliau sendiri yang melakoni lah ya, menjalani selama 50 tahun ini, yang sudah tidak sabar kita ingin dengar dari awal acara tadi. Selanjutnya kepada Ibu Bejo dan Bapak Bejo, bisa Ibu saja atau berdua? Berdua ya Bu? Monggo, sesuai. Seneng Bu, cuma kakiku itu loh kalau duduk harus ekstra. Jadi kalau aku pas fit duduk aku berangkat lah. Jadi saya bertemu, jadi kalau saya ngaji bagus. Maaf ya cuma seneng. Sekarang itu sering melihat Islam itu indah pagi sama jam 5 itu, saya kira kok aku udah besok penuh ya. Tapi saya ini lalu ceritanya main. Saya lalui hidup itu nikah dengan Pak Bejo Darmono itu dengan penuh kesabaran, terutama suami saya sabar, bukan saya. Kelihatan kalau saya nggak sabar ya. Oh iya, kalau bapak nggak balik bapak masakannya kalau masih enak yo, aku bilang gitu. Ya itu jadi bapak itu terbiasa dengan masakan saya. Terus saya jadi tukang masak. Iya, sebenarnya hobi masak itu ada. Bukan. Jadi cinta pertama dia bertamu ke rumah saya dengan kakaknya. Iya, jadi bukan saya kenal di jalan atau saya kenal di desa karena tetangga desa. Saya kenal di mana? Dia bertamu sama kakaknya di rumah, kakaknya bilang, Pak bisa-bisanya Pak, saya gitu. Saya masih kecil Bu. Dia tumbuh 2 tahun. Akhirnya klik ya, mungkin dari pandangan pertama dia pandang rasanya jatuh cinta kayak gini ya. Jadi kalau pandang tuh deg gitu, aduh. Sampai deg-degan ya pandangan pertama pasti deh. Jadi saya akan mengulang lagi Pak, kita harus mesra terus loh Pak, nggak boleh. Jadi gini Bu, suami saya bukan buka aib suami saya akan cerita aja. Suami saya memang orang diam, tapi diam itu nggak tentu kita harus diam. Kalau diam sama diam nggak jadi Bu. Iya. Kalau saya sering mendegur Bapak, sering ajak jalan.
ngajak makan, terus apa itu? Kalau di sana ada pasar baru di Solo itu, pacar kita ke Solo. Kalau Boyolali ke Surabaya sampai juga. Cuma kulineran kita, bukan. Tapi kita mesti sama anak saya yang saling kerja dan kita. Jadi usia kita, kalau dari muda memang Pak Bejo orang yang sabar. Jadi sekarang pun masih terjaga. Dia orang yang, maaf ya Bu, saya nggak muji suami saya. Suami saya itu nomor 1, 100% bersih. Ya benar. Dari pertama dari agamanya. Kenapa dia dulu waktu kerja nggak mendalami agama 100%? Karena dia masih diteguh dengan pekerjaan. Ya, yang kedua setelah pensiun dia langsung aktif di advokasi. Nah, insya Allah biar berkah, dia pensiun di situ. Saya juga, dia bapak pensiun, aku juga ikut pensiun dulu. Benar usaha saya dan aku duduk Allah ini akan memberi manfaatnya dan memberi rezeki berkahnya untuk sampai kita tua itu ternyata harus sehati. Jadi kalau ada apa dibicarakan. Walaupun diam ya, aku ngomong apa sih ngomong terus? Ya tahu kan kalau orang diam itu kalau kita ngomong pasti dia kok ngomong itu Bu? Ya kalau kita nggak bicara dia kan nggak tahu apa keinginan kita. Ya itu aja. Jadi kita saling ngerti. Kalau keuangan itu dari nol kita memang hidup dari nol, nggak langsung kaya, nggak langsung pokoknya bukan nggak cukup, bukan kaya, cukup itu untuk segalanya. Iya, mau jalan cukup, mau ke Eropa cukup, mau ke Malaysia cukup. Tapi kalau diajak umrah, orang wis bayi, wis tahu katanya. Padahal saya kepikir lagi ya, tapi bapak juga ada sekian kali. Jadi memang kita dari awal, tadi sudah sampaikan anak saya sama suami saya nggak pernah dibutuh. Jadi kalau bapak ribut, saya diam. Diamnya cuma seberapa jam, dia udah usuk-usuk. Dia ini usuk-usuk. Kalau apa ya, dia terus, ayo belum makan di sana, nggak tahu, dia makan. Maksudnya makan kulineran. Jadi dari awal nikah sampai sekarang. Jadi awal nikah tuh saya tuh kok dia takut sama saya Bu. Saya itu diajak festival Grand Simon sama Bruri Marandika tahun 74. Jadi aku setelah nikah berapa bulan diajak jalan dia. Aku sempat deg-degan Bu. Deg-degan ini lupa becak loh Bu. Aku nggak pernah naik becak berdua. Nah itu ada kenangan sedikit setelah nikah itu. Terus kita ditinggal sampai habis lihat Grejimon, kita bapak itu udah di Jepara setengah tahun. Jadi masih ngantenanya loh Bu, masih baru-baru, masih hangat. Aduh aku jadi malu deh. Saya ini nikah muda Bu, terus terang aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jangan diragukan orang nggak berpendidikan tinggi nggak punya ilmu. Jangan merendahkan diri sendiri. Seperti saya ini adiknya insinyur, anak saya S2, tapi saya tidak. Saya tidak mengeluh dengan pendidikan saya. Pendidikan bisa dicari melalui online, apa bisa. Tidak tahu anak yang lebih pintar bisa kasih paham. Jadi kalau saya terpaut dengan Pak Bejo, berapa tahun ya? Jadi saya 8 tahun, jadi bapak itu, suami saya itu sangat ngemong saya. Apa yang aku mau, dia tidak pernah menolak. Iya, Pak, ini gini, yo, terus gini, ya, gitu, deh. Jadi nggak pernah ribut, nggak punya duit, nggak pernah ribut. Saya itu juga ada suka dukanya Bu, sama. Kita pindah di Bukit
Aduh, saya memang benar-benar jadi orang yang nggak punya duit. Ada sukanya dukanya ada. Tapi kita tetap bersama, Bu. Setelah itu kan Bapak dipindah ke Cilacap. Ya dari sama Pak Mahmud gitu. Kebetulan saya anak kuliah, Bu. Dua ya. Di sana. Ya. Jadi anak saya kuliah juga itu. Jadi kalau saya, Bu, maksudnya punya kekurangan itu mungkin banyak, tapi suami saya tidak. Suami saya nanti kalau masuk surga akan ngakut, karena dia nggak pernah menceritakan A, B, C, D, anak buah, pokoknya ini kan nggak pernah cerita. Itu jadi nggak ada dosa. Yang suka cerita saya apa? Ini nenek. Jadi itu kendalanya, itu saling mengerti, saling mengalah. Jadi nggak ada apa-apanya, Bu. Jadi ya berjalan. Kalau kita memang, kalau saya senang jalan nih, memang senang jalan. Iya, anak yo terus gede-gede ya, Bu. Mau apa sekarang, Bu? Kalau dulu anak 5 loh, Bu, nggak punya pembantu. Jadi kalau untuk ketemunya Pak Bejo itu di rumah saya dengan kakaknya di silaturahmi. Minta inilah kakaknya, Bapak di sana sama saya. Oh iya, nanti adikmu nek wis diangkat kerja ya. Ya, belum diangkat ya, waktu berumah, waktu pacaran belum loh. Jadi saya memang mempertanyakan. Bapak saya tuh bilang, Bapak kalau bisa cari menantu itu yang sudah kerja nyata. Bapakku juga heran ya, ini cak cilik tapi jauh ini kok. Tapi saya bilang untuk teman hidup itu nggak sembarangan. Saya juga nggak tahu loh, Bu, kenapa aku sok pendidikan kayak gitu. Karena waktu itu tuh saya sekolah, terus saya tuh belum punya keinginan jadi belum tercapai. Aku tuh itu iwang lanang gitu loh, Bu. Jadi kan ya rotok-rotok. Wah, di sekolah itu untuk orang ternyata nggak acara. Jadi memang Allah itu benar-benar berjodoh, Bu. Sampai sekarang di 8. Iya, jadi anak itu semua udah sendiri, serumah sendiri. Cuma yang satu saya sendiri, Bu. Karena kalau saya di rumah sendiri nanti takutnya Bapak pergi, saya di rumah takut kalau udah tua. Saya kira itu ya, Bu. Nanti hidangannya gini loh, Bu. Ya, Bu Agung. Oh, aduh. Kayaknya masanya jam berapa ya? Waduh. Kebetulan masak di sini ini kayaknya loh cocok ya sama saya sama Bapak. Oh iya, jadi maaf nggak dipanggil di rumah. Maunya sih di rumah. Tahu kan? Ibu belum baru 1 kali ya. Terserah ya, saya konsultasi sama Bu Arto. Bu Arto, kalau diundang di rumah makan iyo. Dosa pernah yo, aku bilang gitu. Takutnya tuh maaf ya ibu-ibu, nanti dikirain begini begitu, jangan punya pikiran yang begini begitu. Jadi saya sama suami itu memang syukuran. Kita bersyukur bisa mencapai 50 tahun. Jadi ini enggak kita harapannya pokoknya dikasih bisa jalan, bisa sehat. Itu aja Ibu. Saya kira itu, Bu, cerita saya. Kalau kurang jelas nanti bisa buka WA saya. Ya Bu, konfirmasi ke WA apa rahasianya Bu Bejo. Ya pokoknya Mas Denny sing lanangi kemana ya. Ya. Ada nanti
sambal pecel, ada sambal pete. Waduh, bikin wah. Iya, saya buka PO Bu kadang-kadang jenuh ya. Namanya orang hidup itu kan yang jenuh Bu. Jenuh jangan didiamkan kalau saya. Kalau didiamkan kita semakin pikun Bu. Orang murah lombok, orang murah tomat. Ya sambal jadi sambal. Ya tadi utek gue sodako tadi cuma. Jadi kalau untuk di situ dikumpulin terus sodako. Jadi badan kita tambah sehat, senang hati nih ya Bapak. Ya. Saya kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia itu kalau pergi selalu cium kening saya. Iya benar, saya nggak bohong. Bisa disaksikan anak-anak dan cucu dan pembantu tidak pernah malu dia untuk cium saya. Walaupun saya itu masih daster malu, belum mandi, bener. Dia akan, pergi dulu. Terus aku bilang, kayak paling nyolu, kok dan ketemu wong nyol. Iya, jadi dia itu kalau pergi kan itu masih ngantor ya, hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Kamis ya. Senin sampai Kamis itu masih ngantor di koperasi Purlina di PLN. Jadi bapak itu masih pindah. Jadi dia kalau dia kata orang ya, kalau suami mau pergi kita harus mandi dan ayu. Enggak, aku juga belum selesai ke dapurnya. Aku kan belum selesai dapur Bu. Kalau pesenannya akeh masuk aku adus sih. Enggak. Jadi aku dipraktekin. Iya Pak, dipraktekin. Nanti pada kepengen lo yang nggak punya lo. Oh yo, jadi bapak itu memang jadi memang dia tidak apa ya, suami saya itu tidak malu mengutarakan, aku masih sayang kamu. Jadi dimanapun ada pembantu, ada tamu, dia pamit, aku saling, langsung aku dicium. Padahal itu baunya lo berambang bawang empel, daster. Nggak dandan ayu loh Bu, maksudnya iya, itu lo ngangen. Ayo mau cium aku, mau saling. Masya Allah. Saya kira begitu ya Bu. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah kita tadi sudah mendengarkan ya kisah panjang dan kesaksian beliau langsung berdua ya. Dan yang paling saya ingat tadi adalah bagaimana Bapak Bejo itu tidak henti-hentinya dan terus mengingat dan tidak malu mengatakan rasa cinta dan sayang langsung ke Ibu Bejo dalam situasi apapun ya. Itu cukup memberi pelajaran bagi kita bagaimana bisa mempertahankan itu dalam puluhan tahun. Bayangkan Bapak Ibu, itu kan tidak mudah ya. Pelajaran untuk kami yang muda-muda ini. Semoga nanti 20, 30 sampai 50 tahun ke depan bisa sebagaimana Bapak Bejo tadi. Baik Bapak Ibu, dengan apa yang disampaikan oleh Sohibul Hajah tadi menandakan ujung acara kita ya. Setelah ini kita bisa lebih ramah tamah dan nanti kita juga bisa sambil ya Bapak Ibu kita melihat cuplikan perjalanan kisah beliau ya. Jadi nanti ada dokumentasi yang tampil di layar ya. Jadi nanti sambil santai saja Bapak Ibu, nanti kita sambil makan dan menyaksikannya. Kemudian sebelum itu Bapak Ibu para hadirin, kami sampaikan dulu ini mohon maaf untuk keberlangsungan nanti makan siang. Nanti ruang-ruang kursi yang masih kosong untuk diisi terlebih dahulu ya. Satu meja ini 10 orang nanti bisa diisi full terlebih dahulu Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi nanti untuk memaksimalkan ketika makan siang. Jadi nanti ada yang kursi yang masih kosong di sebelahnya
bisa merapat ke depan ini ke sampingnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, dari kami mungkin cukup sekian. Kita tutup dulu acara rangkaian kita. Dari kami membawa acara, mohon maaf jika ada kata-kata dan ucapan yang mungkin kurang pas dan dalam sepanjang acara dari awal tadi. Dari kami pembawa acara Hadanallahu wa iyyakum ajmain, kita tutup dulu dengan ucapan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami sekian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenangan tentang caraku menemukan dirimu, tentang apa yang membuatku mudah berikan hatiku padamu. Takkan habis sejuta lagu untuk menceritakan cantikmu. Kan teramat panjang puisi untuk menyuratkan cinta ini. Telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia, karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Aku pernah berpikir tentang hidupku tanpa ada dirimu. Dapatkah lebih indah dari yang ku jalani sampai kini? Aku selalu bermimpi tentang indah hari tua bersamamu. Tetap cantik rambut panjangmu, meskipun nanti tak hitam lagi. Bila habis sudah waktu ini, tak lagi berpijak pada dunia. Telah aku habiskan sisa hidupku hanya untukmu. Dan telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia, karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Hidup dan matiku, bila musim berganti sampai waktu terhenti. Membagi hadiah gift ya, tidak banyak, insya Allah waktunya tidak lama begitu. Karena tadi ibu sana tadi ikuti keluarga sampai saya dari ibu itu ngomongnya apa tadi mas? Sabar dan syukur. Oh iya, sabar dan syukur.
Kepada Bapak Bejo dan Ibu Sri Lestari, semoga senantiasa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, menjadi berkah untuk kami yang ada di sini. Terima kasih. Kasih yang paling besar, Mas. Hitung-hitungannya cepet. Ya, berikutnya karena tayangnya sudah dua kali menang. Dua di grup kita menang. Berikutnya siapa nama lengkap Ibu Bejo? Paspornya Bu ya, jangan lupa. Apa tadi? Kan? Sabar ya. Sabar dan syukur. Monggo, langsung Ibu Bejo langsung beri pertanyaan. Oh, yang belakang ada apa? Ayo belakang jawab. Siapa yang bisa yang belakang? Pak Bejo Darmono, suami saya jawab. Siapa nama? Saya kasih pertanyaan, siapa nama Pak Bejo? Bejo Darmono. Bubar ya. Bubar oh, belum bubar. Ini belum tak kasih pertanyaan tuh balik kabeh. Piye coba? Ada nomor loro toh, kayak Eragil. Karena kalau Eragil itu yang waktu dia loh. Iya. Dan ini nomor 2. Oh ini nomor 2 itu ya. Kasih. Ini hadiah penggembira. Ya hadiah penggembira itu bisa dimakan enak, ditaruh juga lama bisa ya. Penggembira, ayo dek mbak itu mbak Sopo. Dari sekali ke penggembira itu apa lu? Piye lu? Budus kan ora itu apa-apa. Wong Medion
siapa yang jawab nanti hadiahnya melalui WA bisa. Jadi gini, ini biar rame, jawab semua nanti pinsut segitu sopo. Heboh ya, kali malam heboh, ini heboh lagi sendiri gitu ya. Pertanyaannya, siapa nama? Bukan. Pertanyaannya gampang. Gelar Bapak Bejo apa? Tahu gelarnya apa? Gelarnya apa Pak Bejo Darmono? Siapa yang tahu? Nggak tahu deh. Mungkin kalau neneknya, kakeknya tahu nggak? Kakeknya Pak Bejo itu siapa namanya? Ya sama tahu? Siapa? Nggak ada ya? Ya siapa? Oh mungkin nggak boleh ini. Udah habis dia. Kebanyakan dia. Ayo mbak itu, masa nggak tahu tuh cucunya? Ayo. Jadi kita harus mengingat dari buyut-buyut kita. Jangan nggak ingat tuh mbak. Iya itu buyutnya. Buyutnya aja nggak tahu. Ya kan dia kan buyut kalau sama bapak itu bapak ya, sama Rizka, mbak, sama Rizka nih bapakku. Buyut, ya mbak buyut ya. Nggak tahu mbak buyutnya siapa? Ya piye toh kowe Rizka? Kowe iki ono saka mbak buyutmu. Oh piye ola? Ayo. Ora iso mbak Gandul, ora kanggo. Mbak Gandul ono jenenge. Ayo sapa? Ayo. Nanti di itu ada papan. Siapa? Darmo. Bener nggak ya? Betul ya. Nyanyi apa Rizka? Tapi harus nyanyi dulu. Hilang cintaku hilang sirama-rama. Marilah pulang. Ini kan Bu dosen ya. Bu dosen tuh pinter. Apalagi gelarnya sudah S2. Aduh, pintarnya bisa banget. Ya kan, di PDW ya. Mas, kesan-kesannya. Kesan-pesan untuk Ibu Sri dan Pak. توسلنا ببيت
pesan dan kesan untuk Eyang apa? Semoga sehat selalu, diberikan rezeki untuk kedepannya dan diberikan kebahagiaan selalu tentunya. Doaku buat Eyang sama Uti yang terbaik yang pastinya, dan juga semoga selalu bahagia dunia akhirat dan selalu bersama-sama. Terima kasih. Semoga semakin bahagia. Mas ini menjadi panutan untuk kami. Semoga berkah. Terima kasih.